Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pencinta MUPI, gimana kabarnya hari ini? Admin doakan supaya teman-teman sekalian yang sudah mengklik video ini dikasih kesehatan, dilimpahkan rezekinya, panjang umur yang barokah, dan berbahagia selalu. Amin. Kali ini admin akan menceritakan alur cerita film seri action adventure yang berjudul Spartacus Blood and Sand. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita ulas ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang dirantai dan termenung. Tiba-tiba dia menatap ke atas seperti ada keributan, dan ternyata benar saja di atas ada pertarungan 1 lawan 1 yang disaksikan ribuan penonton yang bersorak. Pertarungan tersebut adalah sebuah hiburan dan kepuasan tersendiri bagi rakyat Romawi. Scene berpindah sebelum pria yang ditahan tadi dirantai. Ternyata itu tempat pemukiman orang-orang Tarkia dan kedatangan Romawi yang mengambil alih tanah mereka. Pasukan Romawi yang dipimpin oleh Claudius Glaber meminta persekutuan dengan orang-orang Tarkia untuk melawan tentara Yunani yang menuju Romawi. Namun mereka pun menanyakan kenapa mereka harus membantu untuk bertempur karena wilayah mereka jauh dari medan pertempuran, dan Romawi jugalah yang telah mengambil alih tanah mereka. Lalu Claudius Glaber pun menjawab bahwa bukan tentara Yunani saja yang akan datang, ada suku Geth atau suku barbar yang akan melewati desanya, dan jumlah mereka pun ribuan. Akhirnya pria yang di awal film pun berkata mereka mau bergabung asalkan suku barbar dimusnahkan semuanya, karena suku barbar pernah menghancurkan desa, membunuh anak-anak, dan memperkosa wanita orang-orang Tarkia. Claudius Glaber pun menyetujui bahwa suku barbar akan mati dan gak ada yang tersisa. Sepulangnya dari perkumpulan, pria itu pun menceritakan ke istrinya bahwa sudah sepakat akan ikut bertempur, dan membicarakan kalau sudah pertempuran usai, dia berniat ingin bercocok tanam, mengembala kambing, dan membuat anak, dan gak akan bertempur lagi. Terus dia akan selalu ada di samping istrinya. Keesokan harinya, orang-orang Tarkia yang ikut bertempur berpamitan sama keluarganya masing-masing, dan pria itu pun mendatangi istrinya yang telah duluan bangun dari pertempuran semalam, dan menceritakan bahwa semalam dia bermimpi didatangi dewa dan diperlihatkan suaminya berlutut di hadapan ular merah yang sangat besar, dan artinya itu adalah peringatan kalau dia berangkat berperang dia ditakdirkan dalam keadaan tidak keberuntungan. Suaminya pun menenangkan bahwa itu hanyalah mimpi yang gak akan terbukti. Darah dan kehormatan ada pada dirinya, dan gak ada yang bisa menghalangi dia untuk kembali ke istrinya nanti. Tidak dengan suku barbar, tidak dengan bangsa Romawi, bahkan dewa sekalipun. Lalu dia mengikatkan tali di paha istrinya. Itu simbol bahwa dia akan selalu dekat di paha istrinya. Pada akhirnya pertempuran pun dimulai melawan suku barbar. Orang-orang Tarkia pun menahan dan menyerang suku barbar. Pertempuran yang berdarah dan sadis pun begitu epik. Akhirnya datanglah prajurit Romawi yang dipimpin oleh Claudius Glaber yang telat datang ke pertempuran setelah banyak orang-orang Tarkia yang jadi korban. Suku barbar pun mundur karena kalah jumlah kalau dilanjutkan pertempurannya. Selesai pertempuran di daerah pebukitan yang sedang turun salju, orang-orang Tarkia pun berkumpul sambil menyalakan api untuk menghangatkan tubuh mereka, dan tanpa adanya perkemahan untuk berlindung. Makanan dan minuman pun tak layak untuk mereka yang mau bertempur. Jauh beda dengan tentara Romawi, mereka lebih nyaman untuk melewati malam yang dingin. Hal itu menimbulkan perdebatan dan adu mulut pun terjadi sampai akhirnya terjadilah perkelahian sesama orang Tarkia.
Pada akhirnya Glabir pun datang untuk menyampaikan ke orang Tarkia yang disuruh Legatus sebutan untuk Jenderal Romawi untuk membuat tim pengintai di depan dan menyuruh pria yang di awal film untuk membuat laporan saat fajar atau pergi tanpa bekal. Sin pindah ke perkemahan Glabir, dan di sana dikejutkan keberadaan istrinya yang tiba-tiba datang dan menyelusup ke perkemahan Glabir. Sepertinya istrinya minta jatah kali ya, karena ditinggalkan lama berperang. Diperlihatkan dua orang Tarkia yang merayap untuk melihat dan mengintai perkemahan tersebut, dan ternyata itu perkemahan suku barbar yang akan menuju desa mereka. Pria tersebut dan temannya pun langsung melaporkan apa yang dilihat mereka ke Glabir. Namun di desanya cuman ada anak-anak dan wanita, dan gak ada yang berjaga di desanya tersebut. Namun Glabir tak menghiraukan laporan tersebut dan menyuruh mereka untuk pergi. Keesokan paginya Legatus mendatangi orang-orang Tarkia dan menyuruh pembentukan formasi. Mereka akan pergi berangkat melawan tentara Yunani. Namun orang-orang Tarkia maunya menyerang suku barbar. Perdebatan pun terjadi dan Legatus pun menyuruh patuh karena mereka sudah bergabung sama orang Romawi. Tapi orang-orang Tarkia tetap kekeh gak mau. Mereka lebih memilih melawan suku barbar yang sudah mendekati desanya. Legatus pun marah sambil mengangkat pedangnya. Seketika itu tali kuda pun ditarik oleh pria tersebut dan Legatus pun terjatuh dari kuda karena kehilangan keseimbangan dan pingsan. Serentak pengawal Legatus pun mau menyerang tapi keburu diterjang orang-orang Tarkia. Pengawal yang mau melarikan diri pun terkena tombak yang dilemparkan oleh pria tersebut. Legatus yang tak sadarkan diri pun dibiarkan tergeletak dan dibiarkan hidup. Akhirnya orang-orang Tarkia pun pergi dari situ dan menuju ke desanya. Sin berpindah ke tempat istri pria di awal film. Namanya Sura. Dia sedang memetik buah. Ketika mau pulang, dia dihadang suku barbar. Serentak dia lari, namun Sura terpojok karena dia sudah terkepung 4 orang suku barbar. Dengan sekuat tenaga, Sura melawan dan mengambil pedang suku barbar yang terlepas. Ketika Sura terkepung, tiba-tiba ada pedang yang melayang dan mengenai salah seorang suku barbar. Dan ternyata itu adalah pedang yang dilemparkan suaminya, Sura. Dan pertarungan pun terjadi. Sura dan suami melawan 3 orang suku barbar. Akhirnya Sura dan suami memenangkan pertempuran tersebut. Lalu mereka melihat asap hitam dan teriakan yang berasal dari pemukiman kaum Tarkia. Suami Sura pun lantas mengajak pergi untuk meninggalkan desanya. Keesokan paginya Sura dan suaminya terbangun. Mereka melihat Legatus dan pasukan Romawi yang tiba-tiba ada di situ. Suami Sura hendak meraih pedang namun dihadang tentara Romawi. Sura pun dibawa untuk dijadikan budak di Capua yang berada di daerah Roma. Suaminya pun dihajar karena orang-orang Tarkia atau Legatus dinyatakan oleh petinggi Romawi dalam pertempuran dan disuruh pulang ke Roma. Pria tersebut pun dihajar sampai tak sadarkan diri selama beberapa hari. Lalu orang-orang Tarkia yang masih hidup pun dibawa oleh Legatus menuju Capua yang menggunakan perahu melewati lautan Atlantik. Tiba di kota Capua, Glabir pun langsung menemui istrinya karena dia gagal dan membuat mertuanya tak menyukai dia. Akhirnya menyuruh istrinya untuk membujuk ayahnya di pesta yang akan diadakan di rumah ketua senat yang bernama Albinius, supaya diperkenankan ikut memeriahkan pertempuran gladiator besok yang dipersembahkan untuk dewa, supaya diberi air hujan karena Roma sedang kekeringan. Mereka harus dipersembahkan darah di gelanggang. Lalu Glabir mau memberikan orang-orang Tarkia yang akan dieksekusi di gelanggang. Lanjut, ketua senat pun memperkenalkan orang-orang yang memiliki gladiator. Batiatus membawa 2 gladiator jagoannya, yaitu Barca dan Cricus.
Lalu Solonius membawa 6 gladiator yang akan memeriahkan acara besok di gelanggang. Scene balik ke awal film. Pria yang dirantai didatangi penjaga lalu melepaskan rantai dan dibawa ke depan pintu gerbang lalu memberikan pedang ke pria tersebut. Dia melihat orang-orang Tarkia yang sudah tewas dan melihat temannya yang sedang bertarung di gelanggang langsung tewas. Gemuruh penonton pun menambah keseruan di gelanggang dan tandanya mereka pun menikmati pertarungan dan menerima hadiah dari Claudius Glaber. Trompet pun dibunyikan. Pria terakhir Tarkia pun harus menghadapi gladiator, tapi penjaga membukakan pintu gerbang. 3 gladiator pun muncul untuk bertarung melawan pria tersebut. 4 lawan 1. Ketua Senat dan penonton pun kurang senang karena agak berlebihan. Namun Glaber ingin membuat malu pria tersebut karena dia yang telah membuatnya gagal. Ketua Senat pun menyuruh Glaber yang memutuskan memulai pertarungan. Pria tersebut tak bisa melakukan perlawanan dan terdesak melawan 4 gladiator sekaligus. Ketika akan dieksekusi, pria tersebut membungkuk dan melihat ular merah yang bersinar di tameng gladiator. Lalu ada bisikan suara wanita yang menyuruh bunuh mereka semua. Seketika pria tersebut bangkit dan menerjang 4 gladiator tersebut dengan brutal, diiringi dengan sorakan riuh penonton yang membangkitkan semangat dia. Pria tersebut pun memenangkan pertarungan dan karena dukungan penonton, pria tersebut gak jadi dieksekusi mati dan diberi pengampunan. Tapi dia dibeli oleh salah seorang yang mempunyai sekolah gladiator yang namanya Batiatus. Ketika ketua senat akan mengumumkan dan menanyakan namanya, Glaber pun tak mau memberikan namanya. Akhirnya Batiatuslah yang memberikan nama pria tersebut. Spartacus he was called. Karena dia mengingatkan tentang petarung legenda Tarkia. Spartacus pun jadi idola baru di gelanggang Kapua. Nah, itulah alur cerita film tentang Spartacus, teman-teman. Nama Spartacus sendiri diberikan di akhir film. Makanya admin tidak pernah menyebut dia Spartacus karena di awal film sampai akhir film nama dia gak pernah dibahas. Dan bagaimana kisah Spartacus di sekolah gladiator? Apakah dia kuat di pelatihan gladiator? Menarik untuk ditunggu ya. Nantikan episode keduanya di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.